Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku nggak minta Bu datang dengan sendirinya. Oke, nggak apa-apa. Itu fitrah. Yang bahaya adalah bagaimana jika kita menyikapinya salah. Jadi kalau tertarik dengan lawan jenis normal, tapi bagaimana kita menyikapinya Kak? Karena sesuatu yang suci harus kita tanggapi dengan yang baik. Kan perasaan itu pemberian Allah, iya nggak sih? Iya, kan banyak tuh remaja, Bu, aku nih tertarik juga nggak pengen kok, tapi kan tiba-tiba datang sendiri, aku juga masih fokus belajar. Oke, iya, itu pemberian Allah Kak, tapi jangan dikotori dengan perbuatan yang tidak baik. Tidak boleh dikotori dengan perbuatan apa? Yang tidak baik. Cukup untuk diri kamu, boleh jadikan doa di masa depanmu. Ya asik gak sih? Ya, jadi cukuplah kalian yang tahu perasaan itu, dan boleh juga kalau itu kamu jadikan doa di masa depanmu. Fokusnya sekarang adalah tetap apa? Fokusnya belajar. Fokusnya apa nak? Tetap belajar. Oke, ibu lanjut ya. Kalian semua rata-rata usianya sudah berapa? 12 tahun? 11 tahun? Nggak mungkin kan di sini ada yang usianya 10 tahun? Ya, masa pubertas awal biasanya dimulai dari usia 10 hingga 12 tahun. Berarti kalian itu pada masa pubertas pertama. Ya. Oke, ditandai dengan apa Kak? Ditandai dengan perubahan fisik yang tiba-tiba badannya menjulang tinggi. Kemudian perempuan, mohon maaf, Bu agak vulgar, ini untuk pendidikan ya, pinggulnya membesar. Ada bagian-bagian yang mulai tumbuh dan membesar. Itu normal. Tapi ingat, nanti Ibu akan lanjutkan. Tidak untuk buat hinaan, celaan, bercandaan. Paham? Tidak untuk buat bercandaan. Ibu banyak mendengar nih, anak yang biasa nih nanti akan kita disiplinkan. Tidak boleh buat bahan bercandaan, karena nanti larinya pada kekerasan seksual secara verbal. Bisa dilaporkan. Faham? Fahim tuh? Oke, paham nih, keren. Jadi perubahan-perubahan itu normal dan tidak untuk menjadi bahan bercandaan. Oke ya Kak? Satu itu. Anak perempuan diantaranya ditandai dengan beberapa bagian, anak laki juga sama. Tumbuh apa ini namanya? Oke, jakun. Ibu nggak tahu ya. Ibu bukan laki-laki, ya jakun. Oke, mulai tumbuh nih. Ada bulu-bulu tipis. Sini juga. Ya, mulai tumbuh tipis-tipis. Ya, itu suatu hal yang normal. Tapi tidak untuk buat bercandaan. Sekali lagi, boleh dibahas ketika dalam pembelajaran. Misalnya pelajaran biologi sedang membahas masalah perkembangan seksual remaja, itu boleh untuk pendidikan. Tapi di luar itu tidak boleh. Anak laki-laki, ayo awas, hati-hati. Yang biasa, mohon maaf, kata-katanya suka keluar keceplosan yang tidak baik, menyebutkan alat reproduksi, ya. Itu termasuk bagian dari kekerasan
seksual secara verbal. Oke, paham? Ibu akan sampaikan data. Tolong perhatikan, ibu akan lanjut. Nih, pada tahun 2020 penelitian yang diadakan oleh tim dokter muda Indonesia pada tahun 2020 menyatakan bahwa 1 dari 4 anak perempuan mengalami kekerasan seksual. 1 dari 13 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual. Jadi tidak hanya anak perempuan, anak laki-laki pun dapat mengalami hal itu. Paham? Ya. Apalagi sekarang nih Bu, zaman emansipasi Bu, ibu masalah belain perempuan terus, laki-laki nggak pernah dibela. Ibu belain semuanya. Kalian bagian anak-anak bangsa yang harus dijaga, dilindungi oleh para orang-orang dewasa. Paham? Tapi kalian juga punya kewajiban menjaga diri sendiri, bahwa tubuh kamu adalah suatu yang berharga yang kamu punya. Tidak boleh sembarang orang bisa menyentuh. Paham? Ibu sampaikan lagi data Januari sampai Juli 2020, 4.116 terjadi kekerasan anak. 4.116 hanya bulan Januari sampai Juli loh. Kemudian 2.556-nya ternyata kekerasan seksual. 4.000-nya tadi apa? Kekerasan anak. Anak-anak mengalami kekerasan. 2.500-nya berarti setengah lebih kekerasan anak itu adalah kekerasan seksual. Oke, untuk itu kalian harus jaga dirinya. Ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Mana bagian tubuh itu yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Apa ini? Bibir. Apa? Bibir. Yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Bibir. Dada. Dada nggak boleh. Iya. Daerah kemaluan, apalagi tidak boleh. Daerah paha tidak boleh. Daerah belakang apa ini namanya? Pantat tidak boleh. Iya. Ibu agak vulgar, ini buat pendidikan. Tidak boleh. Kalau ada, mohon maaf, kalau ada di antara kalian dimanapun berada, ada orang-orang yang memegang area terlarang, kamu bisa cari pertolongan. Jadi apa yang harus dilakukan? Katakan tidak. Yang kedua, menghindar. Yang ketiga, lari cari bantuan. Faham? Faham tidak? Faham tidak? Ada rahasia yang baik, ada rahasia yang buruk. Rahasia yang buruk ketika, contoh, ketika di antara kalian menerima perlakuan tidak baik, tidak senonoh, pelecehan atau kekerasan seksual, maka itu tidak untuk disimpan sendiri, tapi carilah bantuan, ceritakan dengan orang yang dapat dipercaya. Siapa itu? Orang tua, ayah, ibu, boleh kepada guru. Di MTS 33 kita punya 3 guru BK yang siap membantu kalian mengatasi masalah. Ada Pak Agung, ada Bu Satimah, ada Bu Ermelinda, iya, ada Bu Siti Mukaromah,
masih ada lagi, ada para wali kelas. Faham? Siapapun itu, karena ya berdasarkan penelitian kekerasan seksual, pelecehan seksual, banyak kasus terjadi oleh orang-orang yang kalian kenal, oleh orang-orang yang terdekat. Faham? Orang-orang yang terdekat, siapapun itu, maka kamu berhak melaporkan. Tidak semua sentuhan itu merupakan kekerasan seksual. Upacara, temannya pingsan, biarin aja jatuh, nggak ada yang nolongin. Takut bu, saya megang, nanti saya dilaporkan. Ada kejadian-kejadian yang tertentu yang membolehkan kita untuk memegang, tapi tidak hal-hal yang dilarang. Oke anak-anak, saya kembalikan, waktunya sudah habis. Saya kembalikan ke MC. Kita ada gerakan dulu ya. Oke, kita mau sama-sama, tolong boleh disetelin Pak Agung ya.